Di Quran tipe perempuan dibagi dua bagian. Ibu mesti hati-hati ya. Baik, buruk. Sudah? Yang baik, awas ya, baik sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak. Kalau ingin disebut baik oleh Allah, jaga keistimewaan ini sampai kembali kepada Allah, dan ibu istimewa di hadapan Allah. Perempuan yang bisa mengamalkan amalan yang pertama ini dalam keadaan baik, rizkinya akan dimudahkan Allah, doanya akan cepat dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, dalam kehidupan rumah tangga, tidak semua berjalan sempurna. Ada kalanya kita dihadapkan pada ujian berupa sifat, sikap, atau kekurangan pasangan yang terasa berat untuk diterima. Lalu, bagaimana seharusnya seorang istri menyikapi kekurangan atau perilaku tidak baik dari suaminya, tanpa kehilangan pahala, kesabaran, dan kedamaian hati? Dalam video ini, mari kita simak nasihat lembut namun tegas dari Ustadz Adi Hidayat yang membahas persoalan ini dengan dalil, hikmah, dan pendekatan yang menyejukkan jiwa. Penjelasan ini sangat penting bukan hanya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, tapi juga menjaga keberkahan dalam kehidupan berkeluarga. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal kajian-kajian Islam penuh manfaat dari Ustadz Adi Hidayat. Tonton sampai akhir, karena bisa jadi satu nasihat dalam video ini menjadi pintu perubahan besar dalam rumah tangga kita. Kita keluarkan ayatnya, Quran surah kedua ayat 35. Ini ayat pertama yang menyebutkan tentang sifat istri. Saya ulangi ya, sifat istri yang tertuang di dalam Al-Quran. Ya alhamdulillah. Wa qulna, dan demi keagunganku. Kalimat ini mungkin saya hadapkan pada para suami ya, para pria. Bagaimana memosisikan istri dan nanti apa yang harus dibanggakan oleh istri sebagai seorang perempuan dengan keagungan yang Allah tampilkan ini. Wa qulna, kalau Anda lihat terjemah, di situ diartikan dan kami katakan. Jelas? Di dalam bahasa Arab, kulna itu dari kata qala ketemu nahnu. Qala ketemu nahnu. Disatukan, ini jadi kul. Ini diambil naknya dipanjangkan. Nah, kalau menunjuk pada makhluk, laki-laki, perempuan, kita manusia, maka nahnu itu bentuknya jamak, menunjuk banyak. Tapi kalau ditunjukkan kepada Allah, ini bukan menunjukkan bentuk bilangan banyak, tapi menunjuk makna keagungan zat Allah, untuk menunjuk pada kejadian atau keterangan yang sangat agung dan istimewa. Bahasa Arabnya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, menghadirkan keagungan Allah untuk menunjukkan informasi atau peristiwa yang sangat istimewa, yang beda dengan peristiwa biasa. Contoh, inna pendek ketemu nahnu. Inna artinya peristiwanya istimewa, informasinya istimewa. Ketika Al-Quran turun, malamnya disebut malam apa? Malam Al-Qadar. Jangan pakai Lailah lagi ya. Lailah itu malam ya, lail itu malam. Kalau pakai tak di ujungnya, ada istimewa di malam itu. Jadi ada lail saja, ada lailah. Kalau lail saja artinya malam, jamaknya layali. Al-lail malam, layali malam, bentuknya jamak, 2 malam, 3 malam, 4 malam ya. Lela, lili, lala itu turunannya. Ibu leli, ibu malam-malam. Kalau ada yang istimewa di satu malam, maka tambahkan tak di ujungnya. Dari lail jadi lailah. Jelas? Inna anzalnahu fi lailah. Kenapa pakai tak lailah? Karena ada yang istimewa di malam itu, nggak sama dengan yang lainnya. Itulah sebabnya kenapa menggunakan bentuk panjang. Nah, menerjemahkannya begini: tanamkan pada hatimu yang paling dalam, aku tegaskan dengan keagunganku, ada yang istimewa di malam ini yang tak sama dengan malam lainnya.
Yang kalau engkau ibadah di malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Nah, dengan cara yang sama, perhatikan kalimatnya, wakulna, dan dengan keagunganku. Aku perintahkan dengan keagunganku ini pada sesuatu yang istimewa untuk Adam. Siapa yang istimewa itu? Ya Adam uskun anta wa zaujuka. Adam, ajak istrimu. Jadi satu-satunya kitab suci di muka bumi yang mengangkat derajat seorang istri sebagai yang istimewa di hadapan Allah itu cuma Al-Quran. Jadi maksud saya, ketika ibu, Anda perempuan, menjadi seorang istri, itu bukan sekedar menikah begitu saja, tidak. Itu istimewa di hadapan Allah. Itu mahal, Bu. Karena itu kalimat akadnya mesti menggunakan lafaz Allah. Itu pakai lafaz Allah, itu kalimatnya itu. Dihalalkan dengan kalimat Allah, digauli dengan kalimat Allah. Karena itu nggak main-main ketika kemudian mengambil peran sebagai seorang istri, menikah, menjadi seorang istri, itu derajatnya naik dan istimewa. Nah, cuma problemnya adalah, masalahnya, apakah setiap orang yang memiliki keistimewaan itu menggunakan keistimewaannya dengan baik, benar atau tidak? Saya tanya gini, kalau ada seseorang diangkat jadi pejabat, istimewa nggak? Istimewa, tapi dia menggunakan jabatannya untuk korupsi, istimewa tidak? Tidak. Nah, perempuan ketika menikah jadi istri, diangkat derajat di istimewa. Tapi kalau tidak digunakan pada yang baik keistimewaan itu, jatuh keistimewaannya di hadapan Allah. Untuk itulah nanti kalimat pertamanya supaya menjaga keistimewaan itu satu, waqulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kalimat pertama keistimewaannya diwakili dengan kata zauj. Tahu artinya zauj? Istri. Baik. Apa itu istri? Zauj. Zauj itu kalau bahasa kerennya lintas gender. Tidak ada nyebut laki-laki atau perempuan. Zauj itu asalnya pasangan yang saling melengkapi. Asalnya. Kalau ingin dibedakan, laki-lakinya zauj, perempuannya tinggal pakai tak, zaujah. Kalau ada zaujah, itu baru menunjuk kepada perempuannya. Zaujati, istriku, pasanganku, yang melengkapi hidupku. Tinggal tambah tak, muslim, laki-laki, perempuannya muslimah. Mukmin, laki-laki, perempuannya mukminah. Soim, laki-laki, perempuannya, dapat ya. Pasangan yang saling menyempurnakan. Nah, pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan, sebentar. Ibu lihat sini. Teman-teman bisa dilihat ya. Saudariku lihat. Ini tangan apa? Ibu nggak usah dadah, cuma nunjukkan tangan apa. Tangan kanan ya. Yang ini tangan. Baik. Jumlah jarinya kanan kiri sama nggak? Sama ya. Ukurannya sama nggak? Ya, baik ya. Normalnya, standarnya sama ya. Baik. Sekarang pelan-pelan. Kanan dan kiri, walaupun terlihat sama, jumlah keadaannya, fungsinya sama nggak? Baik. Kanan dengan kiri saling melengkapi tidak? Berarti ini pasangannya disebut zauj namanya. Jelas? Nah, orang Arab itu kalau menyebut misalnya tangan ada ya zauj. Tangan saya dua saling melengkapi. Kaki kanan, kaki kiri. Secara bentuk sama enggak? Baik. Mohon maaf, jumlah jarinya sama? Sama. Fungsinya sama. Tapi walaupun fungsinya sama menopang tubuh, dua-duanya punya perbedaan kan? Yang khas kan? Buktinya apa? Sendalnya kan nggak sama. Ya? Kanan dan kiri beda kan? Coba ibu pakai kiri di kanan, kanan di
kiri. Baik. Dan yang paling utama, dia harus saling melengkapi kan? Melengkapi itu kan gak harus sama-sama. Dia tahu fungsinya. Ketika yang kanan ke depan, yang kiri harus di belakang. Ketika yang kiri ke depan, yang kanan harus di belakang. Kalau dipaksakan, susah. Jelas? Tapi poinnya adalah, melengkapi artinya ada yang tidak sama. Melengkapi artinya ada yang kurang lengkap. Jadi ketika seseorang kemudian menyatu dalam hubungan suami dan istri, masing-masing membawa kelengkapan sekaligus kekurangan. Jadi ketika dipasangkan dengan pasangannya yang pria dengan yang perempuan, sesungguhnya bukan sekedar menyatukan dengan kata-kata yang disebut nikah, bukan. Nah, ini yang disebut dengan jodoh yang sejati. Kekurangan yang di pihak pria dilengkapilah oleh kelebihan, kelengkapan yang ada di pihak perempuan ini. Jadi yang diistimewakan di perempuan itu, apa yang diistimewakannya? Adalah keistimewaan yang dia bawa untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pasangannya. Itu yang pertama. Nah, karena yang ditampilkan kelebihannya di Quran, bukan kekurangannya, yang dibawa apa? Yang dibawa ke rumah tangga kalau sudah menikah, ya, gali kelengkapan itu, bukan menggali kekurangannya. Jadi kalau rumah tangga menggali kekurangan pasangannya, itu pasti akan menuju kegagalan. Karena ketika disatukan oleh Allah itu, yang diangkat itu kelebihannya, bukan kekurangannya, Bu. Nih, saya kasih gambaran nih, sesuatu yang sangat penting. Demi ini, saking pentingnya, insya Allah saya berkorban agak banyak nih. Ya, saya jelaskan sendiri, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri. Ini pengorbanan yang tidak mudah ini. Demi ibu lah saya lakukan ini. Tapi sebelah sini saja. Mana Kang Daan dan itu? Alhamdulillah. Saya mau cek sebentar. Sebelah sana, kalau saya menulis di sini kelihatan. Kalau saya menulis, tidak. Tapi ini kelihatan samping kiri kanan. Baik, langsung ke sana aja lihatnya ya. Lihat sini. Ini saya kotaki. Ya. Dah? Anggap saya hanya akan membuat di sini saja. Saya batasi segini saja. Baik ya? Sekarang lihat baik-baik. Kasih bulatan di sini. Ya. Apa yang kelihatan? Titik. Apa warnanya? Saya ulangi sebelah sini. Apa yang kelihatan? Apa warnanya? Apa yang kelihatan? Warnanya apa? Saya ulangi sebelah sini. Apa yang kelihatan? Warnanya apa? Masalahnya itu, ketika menikah, yang dilihat titik hitamnya saja, yang putih banyak gak pernah diungkap. Jadi kalau Anda menikah hanya untuk mencari titik hitam, itu pasti mengantarkan pada pertengkaran dan tak pernah selesai. Gak mungkin orang itu menjadi istri, menjadi suami kalau tidak disatukan oleh kebahagiaan awal. Dan setitik-titiknya itu pasti ada yang putihnya, Bu. Betul, ya. Jadi deklarasi pertama Quran, menjadi seorang istri itu istimewa. Kapan keistimewaan itu bisa dirasakan? Ketika selalu menggali kelebihan apa yang bisa ditemukan untuk menutupi kekurangan pada pasangannya. Jadi kalau ibu menemukan kekurangan pada suami, ibu mesti bahagia. Jangan menggali kekurangannya. Kenapa ketika ditemukan kekurangan itu? Karena Allah tunjukkan justru dengan kekurangan itu ditetapkanlah ibu sebagai istri untuk menunjukkan kelebihan ibu. Ya. Cuman satu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak punya celak kesalahan. Namanya malaikat. Quran surah 66 ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah salah dan selalu menunaikan tugas sesuai dengan
tupoksinya, tugas pokok untuk dilakukannya. Jadi kalau ibu merasa ingin menikah dengan laki-laki yang tidak pernah punya salah, silahkan cari kandidat di kalangan malaikat. Saya kasih tahu dari sekarang ya, malaikat Israel tuh belum punya pasangan. Nah, sebaliknya, satu-satunya makhluk yang tidak kenal baik dan selalu kenal salah, dia tidak tahu saleh, dia selalu kenal salah, itu setan. Karena itu malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan pun disebutkan 88 kali. Malaikat, setan. Suami ibu bukan malaikat, juga bukan. Nah. Ibu ngelihatnya gitu banget. Bukan malaikat, bukan juga. Artinya ketika dia di tengah dan disebut zauj, dia punya kelebihan. Tapi ibu harus sadar, dia pun pasti punya kekurangan. Nah, iman itulah yang mengantarkan seorang istri untuk selalu melihat yang putihnya dibanding melihat yang titiknya. Maka turunlah Quran surah keempat. Suratnya itu surat perempuan ketika menjadi istri. An-Nisa ayat 19. Quran surat 4 ayat 19. Ini yang masih basic kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para pasutri, pasangan suami istri yang masih merasa punya iman. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Bagi yang suami, ketika engkau telah menjadi suami, punya pasanganmu, ada istrimu, jangan wariskan sifat kurang baikmu, kekuranganmu, diwariskan kepada pasanganmu. Ini informasi penting bagi para istri. Setelah menikah itu tidak seideal laki-laki itu kelihatan seperti sebelum menikah. Sebelum akad itu yang paling ganteng itu ya suami ibu calonnya. Yang paling tegap itu suami Anda. Oke? Anda boleh cinta pada fisiknya, gantengnya, tegapnya, kantongnya, silakan. Tapi setelah menikah itu bisa berubah. Ibu akan temukan mungkin karakter yang sebelumnya tidak didapati dan boleh jadi dinilai hal yang kurang menyenangkan. Caranya bagaimana? Ketika ditemukan itu berbahagialah karena fungsi Anda sebagai istri sedang ditampilkan dalam Al-Quran. Oh, ini saya dipasangkan dengan si Ate yang suka nyimpan pakaian kotor sembarangan. Karena saya yang biasa gesit untuk menempatkannya. Nah, itu. Makanya di ujungnya lihat ayatnya. Fa in karihtumuhunna. Jika engkau enggak suka dengan sikapnya, jangan marah dulu. Fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi engkau enggak suka dengan sikapnya, tapi di balik itu ada kebaikan yang sedang Allah tampilkan. Di antara kebaikan itu apa? Salah satunya mengungkap keistimewaan karakter seorang istri sampai titik mana dia bisa bertahan. Sekarang pertanyaannya, suami yang seperti apa yang ditampilkan dalam Al-Quran yang kira-kira punya banyak masalah sehingga kelihatan keistimewaan istri itu seperti apa dan bagaimana itu ditampilkan dalam kehidupan? Maka ditampilkanlah sosok-sosok suami yang dari situ kelihatan banyak sekali mengalami persoalan, dan dengan itulah nanti para istri akan menghadapi itu dalam kehidupan rumah tangganya. Langsung satu, mau yang baik dulu atau mau yang kurang baik dulu? Yang baik dulu ya. Suami baik tapi sibuk. Baik tapi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, pelan-pelan. Sudah? Beliau nabi bukan? Rasul bukan? Saya ulangi supaya pemahamannya sama. Nabi bukan? Rasul bukan? Seorang suami punya tugas mencari nafkah? Punya ya? Perhatikan baik-baik. Nabi, Rasul punya tugas mencari nafkah, bekerja, membawa risalah.
Saking sibuknya, bukan hanya lokal pekerjaannya, kadang-kadang beliau menyeberang. Dari Irak menyeberang, sampai ke Mekah, sampai ke Palestina, dan seterusnya. Nah, karena kesibukannya ini, tapi poinnya satu dulu. Kesibukannya diarahkan kepada yang baik menurut ketentuan Allah. Perhatikan baik-baik, saya ulangi ya. Kebaikannya diarahkan melalui kesibukan yang diridhoi oleh Allah. Jadi definisi baik itu, baik tapi sibuk, baiknya itu baik yang disenangi Allah. Karena nanti ada yang menurut manusia baik, menurut Allah belum tentu baik. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dari kesibukan ini menjadikan, jangankan terhadap istrinya, anaknya pun baru lahir, itu sudah harus berpisah dulu. Baru lahir bu, ditunggu lama. Sayyidah Hajar lahir Ismail. Baru lahir turun perintah, bawa anak dan istrimu ke satu tempat, tapi tempatnya itu gersang, tandus, tidak ada sumber air, bebatuan saja, bebukitan, dan harus ditinggal di situ tanpa ada yang menemani. Hanya ibu dan anaknya yang masih merah saja. Itu ada di Quran surah ke-14 dengan namanya Ibrahim, ayat ke-37. Quran surah 14 ayat 37. Pelan-pelan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, di tempat inilah aku mesti memenuhi perintahmu untuk meninggalkan istri dan anakku yang baru lahir. Tempatnya tandus, bebukitan, tidak ada komunitas, tidak ada masyarakatnya. Pelan-pelan ya. Saya mau tanya pada ibu, kalau ibu punya suami, tiba-tiba baru lahiran, masih merah bayinya, terus bilang gini, mah aku ada tugas, mama tinggal dulu ya di tempat ini, ditinggalkan ibu di tempat lapangan yang kosong, nggak ada airnya, disuruh tinggal di situ, nanti nunggu lagi saya pulang ya, kira-kira gimana? Marah. Oke? Pelan-pelan, marah. Oh, nah keluar aslinya tuh. Ini aslinya. Lihat sini. Perhatikan. Pernah nggak ibu dengar Sayyidah Hajar waktu itu marah? Pernah? Kak, protes, bikin status? Enggak. Nggak ada kan? Beliau cuma konfirmasi begini dalam riwayat, ahadza min amrillah, apakah ini perintah Allah? Ketika mengkonfirmasi itu perintah Allah, sudah. Kalau ini perintah Allah, pasti nggak akan pernah menyia-nyiakan aku dan anak kita ini. Nggak mungkin Allah tetapkan kecuali sudah dipersiapkan segala bentuk kebutuhan untuk mengalami kehidupan rumah tangganya. Oke, ambil ya. Ini saya ambil yang paling tinggi. Ambil contoh daripada ini. Ya, jangan ngambil yang ustadz lah. Udah nggak yang, maaf ya, istrinya seorang tentara yang harus bertugas ke medan juang. Itu baju seragam, kalau sudah dikenakan, namanya sedang ribat, membela negara. Ribat itu masuk kategori jihad fi sabilillah. Kalau meninggal itu syahid. Kalau saat bertugas itu dikenakan seragamnya, dia masih menjaga sholat, dia berzikir kepada Allah, itu jaminannya dalam hadis sahih, bahkan jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Dan nilainya dalam sehari lebih baik dibandingkan sholat malam dalam sebulan dan puasa sunnah dalam sebulan. Saking diistimewakannya oleh Al-Quran. Jadi berbahagialah kalau ada di sini misalnya istri dari seorang tentara, dia muslim, dia bertugas, ibu wasiatkan menjaga sholat, dia zikir kepada Allah dalam tugasnya, itu posisinya sedang ribat. Tiba-tiba menjelang persalinan dia mesti bertugas.
dan belum tahu kapan pulangnya. Pertanyaan saya, sedih nggak? Saya ulangi, sedih nggak? Nah, sekarang dari kasus yang semacam ini, Al-Quran bagaimana mengajarkan menjadi seorang istri yang kuat ketika dihadapkan pada kesibukan seorang suami, tapi tugasnya dibenarkan oleh Allah, bahkan istimewa. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang semacam ini mahal, karena pasti akan dilalui dalam kehidupan. Makanya ketika disampaikan di Quran, gak disebut hajarnya, gak disebut namanya. Kenapa cuma diisyaratkan kejadiannya? Karena nanti esok akan ada lagi yang seperti itu, walaupun tidak sampai pada derajat yang sama. Kalau ini lebih di atasnya, kita belum apa-apa. Ya. Apa dipikir suami ibu dengan saya misalnya, suami dari istri saya, bagaimana kadar sibuknya? Itu nggak mudah, nggak mudah. Nah, apa yang harus kemudian? Kalau ada seorang istri dalam posisi ini, apa yang harus dilakukan untuk menata dirinya sehingga mendapatkan kekuatan karakter seperti Sayyidah Hajar pernah mendapatinya? 1. Kenali dulu profesi suami itu yang membawa kebaikan yang dicintai Allah itu. Ya, ulangi ya. Kenali dulu profesi suami itu yang membawa kebaikan yang dicintai Allah. Jadi kalau ibu misalnya punya suami, jarang pulang, jarang nengok dan sebagainya, coba lihat profesinya apa, kegiatannya apa. Baiknya itu baik menurut Allah atau baik menurut manusia? Itu dulu. Ya. Kan ada yang pulang juga dianya sehat, baik ya, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang gitu kan? Abang Taib ya. Si kabar. Dah, pelajari dulu, pahami profesi suami. Contoh, saya masukkan di sini, misalnya ini ada ustadz yang betulan ya. Sudah? Pelan-pelan. Saya sharing sedikit. Sebelum berangkat tugas, biasanya saya cerita, Bun, ini Buya ada tugas. Allah yang kasih tugasnya. Kalau sudah ditugaskan, pasti semua yang diperlukan itu pasti akan diberikan. Pasti Allah akan jaga, pasti Allah akan berikan kekuatan pada anak-anak dan sebagainya. Jadi jangan khawatir. Dari semua yang diterangkan ini, istri menjelaskan kembali kepada anak-anak. Jadi kalau saya berangkat, ibunya menjelaskan kepada anak-anaknya, Buya lagi mengajar untuk menyampaikan perintah dari Allah supaya Allah senang. Nanti kalau Allah senang, kakak nanti diberi hadiah. Hidup kita nyaman, dimudahkan oleh Allah. Ketika semuanya sudah terjalin dengan baik, pemahamannya sudah baik, maka perhatikan baik-baik. Kepergian suami itu bukan menjadi kepergian yang harus dilepas, tapi kebanggaan yang disyukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, Kau mengirimkan kepadaku pasangan yang Kau tugaskan tidak seperti juga tugas-tugas yang Kau berikan pada yang lainnya. Suaminya tentara, pelajari Bu kemuliaannya. Suaminya polisi, suaminya ex dosen di kampus, kadang ada tugas ke luar negeri, suaminya dokter, kadang harus diketuk, tidak mengenal waktu. Nah, pelajari kemuliaannya, lihat ayatnya, lihat hadisnya, sehingga ketika dia berangkat itu bukan melepas kepergian fisiknya, tapi membanggakan kemuliaan yang Allah lekatkan pada dirinya dan membangun keyakinan kalau sudah dia berangkat karena Allah, pasti aku pun dan anak-anak akan dijaga di rumah. Itu yang dilakukan oleh Hajar alaihissalam. Ismail nangis Bu, perlu air, maaf asinya gak keluar. Tapi apa yang terjadi? Beliau simpan anaknya. Ini mumpung mau musim haji ya sekarang ya, perhatikan baik-baik. Disimpan anaknya, beliau yang berangkat cari air, naik ke atas bukit. Bukitnya disebut apa? Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya, apa artinya sofa?
Bersih. Apa artinya bersih? Sofa. Itu kursinya kursi sofa, bersih. Pelan-pelan, lihat sini. Sofa. Bukit ini dinamai sofa sejak dulu atau sejak peristiwa yang dialami Sayyidah Hajar itu? Oke. Dari sofa menuju mana? Apa artinya marwah? Marwah, puncak kesuksesan, kebaikan, keinginan yang sangat diharapkan. Itu marwah. Saya jaga marwahku, kebanggaan, kesuksesanku. Puncak kesuksesan yang ingin diraih, dirasakan, itu marwah namanya. Yang menarik itu sofa. Apa itu sofa? Sofa itu hasil yang didapatkan dari proses yang disebut dengan tasfiyah namanya. Tasfiyah. Tasfiyah. Sofa yusoffi tasfiyatan. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah itu asalnya menyaring campuran, disaring, sehingga dari saringan itu keluarlah yang baik-baiknya saja, yang bersihnya. Misal, saya ingin menyaring air ini di filter, sehingga kotorannya ada di atas, yang bersihnya, jernihnya ke bawah. Itu prosesnya disebut dengan tasfiyah. Hasilnya disebut dengan sofa namanya. Kalau melekat pada orang disebut dengan sofi, perempuannya Sofia. Sofia itu seorang sosok yang selalu menyaring segala yang ia rasakan dan membalas dengan kebaikan yang mampu ia persembahkan. Ada orang marah, saring dulu, jangan dibalas dengan yang kurang baik dulu. Lalu keluar hal-hal yang lebih baik dari apa yang diungkapkan orang. Itulah Sofia. Sifatnya sufi namanya. Jelas? Jadi kalau ada seorang namanya Sofia, cerewet, marah terus, ya, nah, Anda boleh ingatkan, Jeng, Sofia loh, gitu. Hah? Lihat sini. Kenapa bukitnya disebut sofa? Karena beliau ketika akan naik ke atas mencari, itu menyaring semua emosinya, pikiran-pikiran yang gak baiknya. Coba Bu, Ibu bayangkan. Kebayang gak? Belum kan? Belum saya kasih tahu kan? Ibu jadi seorang ibu, baru melahirkan anak. Anak masih merah, ditinggal suami, anak haus. Terus gak ada air, ibu mesti nyari. Kira-kira di pikiran ibu itu tenang atau kalut? Kalut pasti. Nah, atau abdi tebut dikantunkan di dia. Misal gitu kan. Kalau beliau bisa bahasa Sunda kan begitu mungkin. Kan? Ya Allah, kenapa mesti saya? Kenapa mesti begini? Itu semua pikiran disaring oleh beliau. Ya, dihilangkan itu, keluarnya yang baik-baik saja. Gak mungkin saya diperintahkan di sini karena Allah, kalau bukan Allah menyiapkan segala kebutuhannya. Gak mungkin suamiku berangkat meninggalkan aku begitu saja, kalau bukan tugas yang disukai oleh Allah. Gak mungkin aku dan anak-anakku akan diabaikan begitu saja, kalau semua ini bersumber dari Allah. Itu dihilangkan semua pikiran yang tidak baiknya, perasaan emosi yang tidak nyamannya, ditepikan itu, disaring itu, sehingga diangkat derajatnya naik ke atas bukit, diberi namalah bukitnya dengan sofa. Kalau ibu mengalami keadaan di rumah tangga sebagai istri, suaminya sibuk, tapi tugasnya mulia, manfaatnya bagi orang banyak, patut disadari, pasti gejolak itu ada, Bu. Suami saya kenapa sih sibuk banget? Iya mah, kenapa sih ayah itu sibuk amat? Si amat aja nggak sibuk, gitu, misalnya. Itu ada. Nah, maka memunculkannya bagaimana? Belajar ke sini. Kalau itu sudah tugas yang Allah sudah berikan, pasti ada kemuliaan yang tersimpan yang belum aku raih. Kalau itu sudah ditampilkan, maka nanti ada sofa, tinggal mengejar marwah. Turun kan? Pelajaran sofa menjadi marwah itu, ngambil sesuatu itu nggak mudah, Bu. Kadang di atas, turun lagi, berubah lagi perasaan. Ya? Tapi ketika melihat peluang, kejar jalan. Sampai ke atas, fata morgana. Dengar-dengar suami mau pulang pekan depan, begitu mau, kemudian dijemput, disiapkan, nggak jadi pulang. Sudah mau jemput di bandara, schedule-nya berubah. Pernah begitu? Apa yang terjadi kemudian? Bolak-balik, ternyata Allah kirimkan pelipur lara itu
bukan pada suami yang sedang bertugas, tapi dikirimkan pada orang terdekat yang hadir di sekitarnya. Kalau seorang istri dengan tugas suami demikian selalu berprasangka baik, maka Allah akan hijab kegelisahannya dan diberikan kebahagiaan pada orang-orang terdekat yang hadir di sampingnya. Maka Hajar yang bolak-balik, Nabi Ismail yang merengek kakinya menendang. Anak kalau mau ASI kan tangan kakinya bergerak kan? Ya kan? Pertanyaan saya, kenapa waktu naik ke sofa airnya belum keluar? Tapi ketika bolak-balik sampai 7 kali, Marwah, sofa, Marwah, sofa, Marwah, sofa, sofa, Marwah berhenti, airnya gak keluar, balik ke Ismail, pada keadaan yang ke-7, des, tendangan keluar, maaf, airnya memancar. Kata ibunya, lihat, zam, 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 zam. Apa artinya? Bukan. Apa artinya? Bukan, gak usah maksa. 1 juta. Saya serius. Ya ibu, apa artinya bu? Ya bukan. 2 juta. Ya, bukan. Ya, kumpul. Bukan. Ya, kumpul, melimpah tidak berhenti. Oh jangan berhenti, boleh 2 juta ya, tolong dilihat ya, sebelah kiri ya. Lihat sini, zam kumpul jangan berhenti, zam kumpul jangan berhenti, zam kumpul jangan berhenti. Kelak itu akan dikenal dengan nama sumur Zam-Zam, air Zam-Zam, artinya yang keberkahannya selalu mengalir tanpa pernah berhenti. Kalau istri selalu mengolah perasaannya untuk menghadirkan yang positif, menghilangkan kegelisahan, sepanjang dipastikan suaminya betul mengerjakan yang baik, maka Allah akan hijab kegelisahannya, dihadapkan kesenangan pada yang terdekat di keluarganya, dan dikumpulkan kebaikan tanpa pernah berhenti. Paham sampai sini? Tapi yang harus ibu pastikan suaminya betul-betul baik. Ini, walaupun dia sibuk ini. Karena ada yang baik, maaf, ada yang sibuk tapi tidak baik. Firaun sibuk tidak? Sibuk. Baik tidak? Tidak. Nah kalau yang menemukan begitu bagaimana? Ya mulai. Firaun nama aslinya siapa? 5 juta. Serius? Bukan. Umrah bintang 5. Ya waktu habis dah. Udah waktunya udah habis. Udah. Ayo coba yang angkat tangan siapa? Ya. Lihat Google, klik. Udah habis waktunya. Udah. Bu, gini, fokus ibu berubah. Kan tadi saya sampaikan, kalau tidak disebutkan nama aslinya, maka yang dimaksud bukan menunjuk pada keadaan namanya, tapi karakter, sifat, keadaan yang melekat pada sosok itu, yang kelak akan dialami lagi oleh orang-orang di masa depan. Firaun itu dari kata farao, artinya seorang pemimpin pejabat di masa itu. Ada istri suaminya pejabat. Ini pimpinan tertinggi Firaun dari kata farao, istri pejabat. Nah, istri pejabatnya ada 2. Ada istri perdana menteri yang ada nama yang diisukan namanya Zulaikha itu, Wamra'atul Aziz, istrinya pembesar di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ada istrinya Firaun, Asyah binti Muzahim itu, ya kan? Dah. Saya simpan pejabat yang baik dulu. Ada nggak pejabat yang tidak baik? Ini saya disclaimer dulu ya. Ini saya sedang bahas Firaun nih, bukan bahas yang lain. Jangan dikait-kaitkan dulu nih. Baik ya. Kita simpan dulu ruangnya. Ada kegiatan, intinya kita ambil kegiatannya. Karena di masa itu semuanya itu jadi nggak baik. Yang dikedudukan Firaun nggak baik.
Yang crazy rich-nya itu juga korun, gak baik juga. Ada intelektualnya, ilmuwan juga. Ya, Haman itu kan ilmuwan, gak baik juga. Yang paling menarik, ada kedudukan yang mengantarkan pada karir suami, keadaannya menjadi gak baik. Dan di saat itu, Anda jadi istrinya. Gimana kurang lebih? Gambarannya gini lah Bu lah. Kalau ibu jadi istri pejabat, tapi kegiatan pejabatnya nggak baik, kira-kira ibu bagaimana? Saya pisah aja. Oh, nggak bisa begitu, tar dulu, pelan-pelan. Karena pejabat yang baik juga ada. Nabi Yusuf pejabat bukan? Jabat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Nabi Yusuf. Nabi Sulaiman pejabat bukan? Pejabat, raja tertinggi. Ya kan? Tapi di sini ada kondisi, kita bukan bahas jabatannya nanti. Kita yang akan kita bahas adalah bila ada sikap dan sifat suami yang tidak ideal, apapun itu, yang terdampak dari pekerjaannya itu. Jadi ternyata banyak sikap suami itu bisa berubah karena lingkungan dan pekerjaan yang dia lalui. Maksudnya itu. Waktu awal nikah biasa, waktu sepedaan bisa barengan, motoran bisa bersama, kan? Tapi ketika diangkat jadi manajer, direktur bersama juga, cuma bersama orang lain misalnya kan. Jangan langsung dibayangkan yang aneh-aneh dulu, sama temannya sibuk, sama macam-macamnya. Nah berubah dia, dan sikapnya menjadi nggak baik, jarang nyapa, cuek, berubah jadi galak gitu. Pertanyaan saya, kira-kira kalau ibu menemukan perubahan karakter suami seperti itu, apa yang harus ibu tampilkan? Oh, masa? Bisa aja ibu. Ayo akang teh kunaon gitu kan. Lihat sini, maka Quran menampilkan yang paling ekstrim, Firaun langsung. Yang hobinya bunuh orang. Pelan-pelan. Hobinya bunuh orang. Baru lahir sudah dibunuh. Quran surah kedua ayat 49, yudzabbihuna abna'akum. Karena merasa ada bisikan yang tidak bagus, nah ini ada bisikan. Seringkali yang punya jabatan itu berubah menjadi kurang baik, bukan karena orangnya, karena bisikan sekitarannya. Maka apa yang terjadi? Nanti akan ada bayi lahir, diprediksi setelah dewasa itu akan mengganggu tahtanya Firaun. Maka keluar dekretnya, dampingi setiap ibu yang mengandung oleh 2 algojo, intelijen, 1 eksekutor. Kalau lahir itu perempuan, lepaskan. Kalau lahir laki-laki, langsung maaf sekali, langsung eksekusi di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Jadi lahir laki-laki itu dibanting ke bawah, kemudian dieksekusi. Ya, ada zabaha, ada zabbaha yuzabbihu, ada zabaha yazbahu, itu beda. Kalau sekali aja itu zabaha. Kalau berkali-kali itu yuzabbihu. Zabbaha yuzabbihu. Ini yuzabbihuna. Jahatnya luar biasa, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Kalau kesal begini Bu, kalau kesal ya, contoh aja. Rambut kamu gak bagus, saya gak suka. Tolong pisahkan kepalanya dari tubuhnya. Alhamdulillah Anda hidup di zaman ini. Kalau zaman Firaun bukan diminta dicukur, pisahkan kepalanya dari tubuhnya. Ini yang paling ekstrim. Dan Asia sebagai seorang istri dihadapkan pada kondisi ini. Sekarang saya tanya, suami ibu sejengkel-jengkelnya, semenjengkel-jengkelnya, sekurang-kurang baiknya, Firaun bukan? Itu. Sudah pernah bunuh orang? Ngaku Tuhan? Enggak kan? Jadi kalau Asia itu bisa, kenapa ibu nggak bisa? Kembalikan. Karena nggak mungkin dipasangkan pada ibu, bukan pada perempuan lain, karena hanya ibu yang bisa. Kumaha teh. Itu dulu. Cuma nanti batasnya sampai mana kita belum tahu.
Di batas mana kemampuan bisa itu diukur? Nanti ada lagi ayatnya. X, Y, Z, kalau dalam bahasa ilmiahnya ada variabelnya, ada standarnya. Ibu berjuangnya sampai mana? Karena Asiyah pun ada batasnya. Hanya beliau mengambil batas paling akhir sampai ajal tiba. Gitu. Ibu nanti ada batasnya juga. Kalau suaminya bertindak begini, seperti ini responnya. Kalau melebihi begini, seperti ini responnya. Kalau lebih kurang bagus lagi, ini jalan keluarnya. Itu ada semua. Pertanyaan saya, ketika berumah tangga menemukan karakter yang